Para penyokong dhamma. Pada zaman Sang Buddha dulu, ada banyak sekali para penyokong dhamma. Beberapa di antaranya adalah Raja Bimbisara, Raja Pasenadikosala, pedagang Anathapindika, dan juga Wisaka. Pertama adalah kita membahas tentang Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini kisahnya berawal ketika Buddha pertama kali menemui Raja Bimbisara untuk menepati janjinya. Ketika menyampaikan dhamma kepada Raja Bimbisara, maka Raja Bimbisara mencapai kesucian Sotapanna. Kemudian Raja Bimbisara juga mendanakan hutan bambu yang mana nantinya akan dibuat sebuah wihara untuk tempat tinggal para biku dan juga Sang Buddha sendiri. Wihara tersebut diberi nama Veluwana, yang mana wihara Veluwana ini paling banyak digunakan oleh Buddha sebagai tempat tinggal dan juga untuk belajar dhamma bagi para biku dan bikuni. Raja Bimbisara ini punya kebiasaan yang sangat baik, yaitu beliau gemar berdana dan selalu mendukung kegiatan Buddha untuk membabarkan dhamma. Raja Bimbisara juga mendorong agar anggota di kerajaannya itu untuk mempelajari dan mempraktekkan dhamma. Bahkan beliau juga mengizinkan Ratu Kema untuk menjadi bikuni. Ada seorang raja bernama Raja Pasenadikosala. Beliau juga merupakan pemimpin kerajaan terkenal pada masa itu di India, punya ratu yang sangat cantik sekali. Beliau pertama kali ketemu dengan Sang Buddha di Wihara Citawana. Wihara Citawana bukanlah wihara yang didirikan oleh Raja Pasenadi. Raja Pasenadi begitu puas ketika mendengarkan jawaban dari Buddha atas segala pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian Raja Pasenadikosala ini dikenal raja yang sangat dermawan dan menjadi penyantun Buddha serta para biku yang lainnya. Buddha memberikan nasihat khusus kepada Raja Pasenadikosala, yang mana nasihatnya itu adalah agar Raja Pasenadi tidak boleh menganggap remeh hal-hal kecil. Yang pertama adalah kesatria muda. Kenapa? Karena dia bisa berbuat zalim dan menghancurkan banyak orang. Yang kedua adalah ular, karena berbisa sehingga bisa membunuh orang dalam sekali patok. Yang ketiga adalah api, karena bisa menyebabkan kebakaran dahsyat walaupun apinya itu kecil. Yang keempat adalah biku, karena ia adalah orang yang unggul dalam kebajikan. Penyokong Buddha yang ketiga adalah Anathapindika. Beliau adalah seorang hartawan yang kaya raya. Nama aslinya adalah Sudatta. Sudatta diberi nama Anathapindika, diberi julukan Anathapindika karena beliau sering memberikan makanan untuk orang-orang yang tidak punya. Tidak hanya kepada Buddha saja, tidak hanya kepada para biku, tapi kepada siapa saja yang memerlukan makanan. Setiap hari beliau menyediakannya. Anathapindika ini sangat dermawan. Bahkan beliau mendanakan sebidang tanah, yang mana tanahnya ini tanah Pangeran Ceta. Coba anak-anak cari tahu bagaimana caranya Anathapindika ini membeli sebidang tanah kepada Pangeran Ceta ini. Karena tanah yang dibeli sangat mahal, harganya per senti. Harganya per senti pakai satu uang koin emas pada masa itu. Kemudian sebidang tanah ini didirikanlah juga sebuah wihara, yaitu namanya Wihara Cetawana. Yang mendirikan pun Anathapindika. Anathapindika ini sangat dermawan sekali. Beliau setiap hari selalu mengirimkan bubur ke wihara yang didermakan untuk Sang Buddha dan juga para biku yang lainnya. Ketika sore hari, beliau mengirimkan obat-obatan, jubah, dan juga mangkok untuk para biku. Kemudian beliau mengirimkan pelayan yang khusus untuk mengurusin wihara, sehingga wiharanya nyaman digunakan untuk belajar dhamma dan tempat tinggal para biku dan juga Buddha. Karena atas kedermawanannya itu, maka Anathapindika ini diberi gelar khusus oleh Sang Buddha, yaitu upasaka yang unggul dalam menyokong. Tidak hanya kaum laki-laki, tetapi pada masa Buddha ada dikenal seorang ibu bernama Wisaka, yang mana Wisaka ini sangat dermawan kepada Buddha dan juga para biku. Wisaka mengenal Buddha ketika beliau sedang ke Wihara Cetawana. Saat ke Wihara Cetawana, Wisaka membawa kain dan perhiasan yang rencananya akan dijual, lalu dananya akan didirmakan kepada Buddha. Akan tetapi kain dan perhiasan yang tertinggal itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk membelinya, sehingga Wisaka membelinya sendiri dan uang hasil penjualannya tadi digunakan untuk membangun sebuah wihara yang diberi nama Wihara Pubarama. Wisaka setiap hari memberi dana makan
selalu mengunjungi Buddha dan para biku serta samanera. Tujuannya adalah untuk melihat apa yang mereka butuhkan. Lalu ketika mengetahui apa yang dibutuhkan, Wisaka langsung dengan sukarela dengan senang hati untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan para biku dan samanera. Selain dermawan, Wisaka juga sangat hebat. Beliau bisa mengajari mertuanya yang belum mengenal ajaran Buddha menjadi pengikut Buddha. Coba kalian cari tahu kisahnya bagaimana Wisaka ini menyadarkan mertuanya yang belum mengenal Buddha, belum mengenal Dhamma, hingga mertuanya mau untuk belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma. Beliau ini menyadarkan mertuanya dengan perumpamaan mertuanya gemar memakan nasi basi. Coba kalian tahu nasi basi itu maksudnya apa? Karena kedermawanannya itu, maka Buddha memberikan gelar kepada Wisaka sebagai upasika yang unggul dalam menyokong. Kalau Anatta Pindika Upasaka yang unggul dalam menyokong, Wisaka adalah upasika yang unggul dalam menyokong. Raja Ajata I yang merupakan putra dari Raja Bimbisara juga menjadi penyokong Buddha pada masa itu. Raja Ajata I, seperti yang saya gambarkan, seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini, dulunya adalah pernah berbuat kesalahan kepada ayahnya, yaitu Raja Bimbisara, karena terhasut oleh biku Dewadatta. Raja Ajata I ini memenjarakan ayahnya sampai beliau meninggal di dalam penjara. Akan tetapi berkat bantuan dari tabib Jiwaka, Raja Ajata I mengenal Buddha. Setelah mengenal Buddha dan mempelajari Dhamma, Raja Ajata I terbuka mata batinnya sehingga beliau menjadi raja yang sangat baik hati dan dermawan. Raja Ajata I menjadi penyokong utama dalam Pasamuan Agung yang pertama kali diadakan. Raja Ajata I punya moto hidup yang menjadikan beliau senantiasa terus semangat, yaitu seorang kesatria harus berani mengakui kesalahannya. Yang tak kalah penting adalah peran daripada Raja Asoka. Raja Asoka ini penguasa ketiga dinasti Maurya. Dulunya beliau ini dikenal raja yang paling kejam, yang haus akan kekuasaan. Dalam hidupnya dia hanya ingin menaklukkan satu kerajaan ke kerajaan berikutnya, sehingga wilayah kerajaannya semakin luas. Akan tetapi setelah beliau mengenal Buddha, beliau langsung berubah total. Beliau menjadi raja yang sangat bijaksana, baik hati, dan dermawan. Beliau menjadi raja Dhamma dengan mendirikan banyak rumah sakit, wihara, stupa, pilar, tugu, asrama, jalanan, sumur, dan fasilitas umum lainnya. Beliau juga menjadi penyokong sidang sangga ketiga di Pataliputra. Beliau juga membangun pilar dengan singa di atas kepalanya yang saat ini digunakan sebagai lambang negara India. Lebih daripada itu, Raja Asoka juga sangat semangat untuk membabarkan Dhamma. Bahkan beliau mengirimkan dua anaknya yang menjadi biku, yaitu Biku Mahinda dan Bikuni Sanghamita, untuk menyebarkan Dhamma ke Asia. Nah, ini adalah prasasti Kalingga, prasasti yang paling terkenal dari Raja Asoka. Ia yang memuji agamanya sendiri karena bakti berlebihan dan mengecam agama lain dengan pemikiran, biarlah aku memuliakan agamaku sendiri, malah akan merugikan agamanya sendiri. Jadi, dari prasasti Kalingga ini kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh ingin mengagungkan agama sendiri dengan menjelekkan agama yang lain. Tidak boleh. Kita pengen mengagungkan agama sendiri dengan menjelekkan agama sendiri juga tidak boleh. Oleh karena itu, prasasti Kalingga ini digunakan sebagai simbol toleransi beragama, karena saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lainnya. Selanjutnya adalah Raja Kaniska. Raja Kaniska juga begitu besar perannya terhadap kelestarian Buddha Dhamma. Beliau adalah penyokong sidang sangga keempat, yang mana sidang sangga keempat inilah Tripitaka baru pertama kali ditulis di atas daun lontar berbahasa Sanskerta. Yang kedua, beliau adalah membangun jalur sutra ke Tiongkok, sehingga lewat perdagangan ini beliau menyebarkan Dhamma dari India dibawa ke Tiongkok. Kemudian beliau juga menjadikan gambar Buddha di dalam mata uang, yang mana mata uangnya ini digunakan untuk transaksi di kerajaan sana, di kerajaan yang ia pimpin. Selain itu, beliau juga menetapkan penanggalan saka, yang mana penanggalan saka ini sampai saat ini masih digunakan di berbagai negara seperti di Indonesia. Tentunya tidak hanya itu yang menjadi penyokong Buddha dan juga pelestarian Dhamma hingga saat ini, tetapi di Indonesia pun
ada peran dari para raja yang turut andil dalam pelestarian Dhamma. Beberapa di antaranya adalah peran dari Kerajaan Sriwijaya dan juga dari Kerajaan Dinasti Sailendra. Di Kerajaan Sriwijaya ini, di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, agama Buddha berkembang begitu pesat di sana. Kerajaan Sriwijaya menjadi penyokong di Universitas Nalanda. Di Kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di kawasan Asia Tenggara. Di Kerajaan Sriwijaya ini ada beberapa guru yang terkenal di dunia, seperti Sakyakirti, Dharmakirti, dan Atisa di Pangkara. Mereka tinggal di Sriwijaya, mengajar di sana. Menurut catatan mereka, dulu sebelum orang-orang belajar Dhamma di Universitas Nalanda ini, maka orang harus belajar dulu di Sriwijaya. Setelah lulus dari Sriwijaya, baru mereka boleh melanjutkan pendidikan ke Universitas Nalanda. Jika disejajarkan sekarang, Universitas Nalanda itu sama dengan setara dengan Harvard University, Oxford University itu. Jadi, untuk bisa ke India harus belajar dulu di Sriwijaya pada masa itu. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga banyak membangun candi di wilayah Sumatera. Contohnya adalah Candi Muara Jambi, Muaro Takus. Di sana hingga saat ini masih ada bekas-bekas kemegahan candi-candinya. Seperti gambar ini adalah bekas kemegahan candinya. Kemudian, kalau dinasti Sailendra yang berada di Jawa Tengah, itu banyak membangun candi-candi besar. Utamanya adalah seperti Candi Borobudur yang begitu presisi, bagus, indah, dan megah. Pada kerajaan dinasti Sailendra ini juga banyak membangun arca Buddha dan juga arca Bodhisattva. Karena peran dari Raja Balaputradewa, Raja Sailendra inilah, maka Buddha Dhamma saat ini bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan di Nusantara hingga saat ini. Lalu, apakah bisa kita menjadi penyokong Dhamma? Tentunya bisa. Kita harus mulai dari diri sendiri dengan rajin belajar Dhamma. Kita bisa membaca dari kitab suci, kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah Bante, kita bisa menonton video-video Dhamma, kita bisa mengikuti Dhamma Talk, kita bisa mengikuti diskusi-diskusi Dhamma. Kemudian kita mempraktekkan Dhamma dari yang terkecil saja, dari membaca parita, gemar berdana, mempraktikkan Pancasila Buddhis, hal seperti itu yang kita lakukan setiap hari. Pemaaf, cinta kasih, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, bagi orang sekitar. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa aktif di kegiatan keagamaan. Ada retret meditasi ikut, ada perayaan Waisak, perayaan Katina di mana-mana sebisa mungkin ikut. Itu adalah cara kita menjadi penyokong Dhamma. Lalu manfaatnya apa? Manfaat yang akan kita peroleh dengan menjadi penyokong Dhamma. Yang pertama adalah pasti Dhamma ini nggak akan hilang. Kita semua punya peran supaya bisa melestarikan Dhamma, sehingga anak cucu kita nanti, generasi-generasi penerus kita nanti bisa terus mempelajari Dhamma, bisa menjadikan Dhamma ini sebagai way of life. Dengan kita menjadi penyokong Dhamma, kita memberikan dampak positif terhadap diri sendiri, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih murah hati, sabar, bijaksana, welas asih. Kita bisa menjadi lebih mampu menghadapi masalah, tenang, tidak mudah terbawa emosi. Kemudian kita tentunya bisa menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga kebaikan bersama. Jadi, ayo mulai sekarang kita menjadi penyokong Dhamma versi kita masing-masing, sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang paling gampang adalah kita mempelajari Dhamma, lalu kita praktekkan dalam keseharian kita sehari-hari. Lewat kita berpikir, lewat kita berucap, lewat kita bertindak. Pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik, akan menginspirasi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka semua berperilaku sesuai Dhamma. Dengan demikian, maka Dhammanya akan terus lestari dari sekarang hingga yang akan datang nantinya.